Apa yang kami katakan, anak tidak bisa segera menerima karena anak akan menguji dengan sumber-sumber data lain. Dia bisa cari di internet, dia bisa lihat tayangan-tayangan, dan itu akan menjadi pembanding-pembanding apakah orang tuanya sudah seperti yang diharapkan. Kadang-kadang orang tua bilang begini, papa mama kerja ini kan buat kalian. Kalau papa punya uang banyak, yang senang kalian. Tentu anak-anak senang dengan uang yang banyak. Tetapi lebih daripada uang, bahwa kehadiran orang tua, kehadiran mama papa, itu lebih berarti daripada sejuta uang yang kita berikan. Jangan pernah membandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Percayalah bahwa kalian hadir di sebuah keluarga itu karena ada kehendak dan rancangan Tuhan. Tuhan punya maksud secara khusus dalam hidupmu melalui keluarga dan orang tuamu. Itulah sebabnya jangan pernah membandingkan. Halo Lovers, kembali lagi kita berjumpa dalam podcast, dalam Youth Podcast Mahanaim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang, masih sama, tentang hubungan. Ya, kalau kemarin hubungan tentang cowok dan cewek akhirnya menikah, pacaran sampai menikah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hubungan tentang orang tua dan anak. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Om Yosef. Beri aplaus. Terima kasih. Luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hubungan orang tua dan anak, yang diharapkan dari orang tua kepada anak itu seperti apa, dan dalam cara mendidik seorang ayah, seorang ibu kepada anak sampai nanti besar, sampai akhirnya anaknya pun menikah. Nah, boleh kita mulai dari pengalaman Om Yosef dulu dalam hubungan orang sebagai Om Yosef sebagai orang tua dan kepada anak. Baik, selamat jumpa bagi seluruh Hovers dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini bisa menjadi narasumber khususnya dalam relationship dari orang tua dan anak. Ya, kalau mau ditanya tentang hubungan atau cara mendidik anak, tentu saja cara-cara yang kami gunakan tidak berbeda jauh dengan orang tua yang lain gitu. Hanya saja memang basic kami mendidik didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, dan memang kebetulan sebagai seorang hamba Tuhan, tentu saja basicnya adalah bagaimana mendidik anak itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia, mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dilanjut Om. Ya, ya tentu saja nggak mudah karena proses pertumbuhan anak dari mulai bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, tentu saja ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Khususnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini memberikan dampak besar dalam pertumbuhan anak. Apalagi pada hari-hari ini, saya pikir kita ada dalam masa transisi teknologi. Waktu saya kecil, saya kanak-kanak, tidak ada teknologi yang zaman sekarang ini ada. Tidak ada HP ya, tidak bermain internet. Cara mendidiknya pun sangat-sangat konvensional. Dididik cara turun-temurun, cara tradisional. Tapi zaman sekarang, apa yang kami katakan, anak tidak bisa segera menerima karena anak akan menguji dengan sumber-sumber data lain. Dia bisa cari di internet, dia bisa lihat tayangan-tayangan, dan itu akan menjadi pembanding-pembanding apakah orang tuanya sudah seperti yang diharapkan. Namun demikian, kami tetap berupaya bahwa dalam mendidik anak kami memiliki beberapa prinsip yang harus kami kerjakan. Yang pertama adalah membangun hubungan. Karena hubungan inilah yang akan menimbulkan pengertian. Dan pengertian inilah yang akan membentuk perilaku. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak ketika kita bisa memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka alami, dan apa yang juga mereka harapkan dari orang tuanya. Selain itu, tentu saja tidak dapat dipungkiri
bahwa hal-hal yang bersifat rohani, kebenaran firman Tuhan dan doa itu juga menjadi bagian penting dalam kita mendidik anak. Selain kita memenuhi pikiran mereka dengan segala etika, tetapi kita harus memastikan bahwa hati mereka dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Saya pikir bahwa hati itu akan menjadi sentral dalam pembentukan hubungan, pembentukan karakter bagi anak-anak. Ribuan kata yang kita keluarkan, banyaknya tata cara yang kita berikan, tidak akan berpengaruh apa-apa kalau hatinya kita tidak merubahnya. Oleh karena itu, sentuhlah hatinya, maka perilakunya akan berubah. Sentuhlah hatinya, maka perilakunya akan berubah. Oke, lanjut Om. Ada lagi pengalaman? Ya, pengalaman sangat banyak sekali ya, karena sebagai seorang hamba Tuhan, tentu saja kita punya tanggung jawab moral terhadap jemaat. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi gesekan bagi anak-anak kami, bahwa ada rasa bahwa perhatian-perhatian kami lebih banyak kepada jemaat. Suatu kali pernah kami menjanjikan kepada anak-anak kami untuk mengisi waktu libur. Tetapi pas di hari yang sama, ada anggota jemaat yang meninggal. Jadi karena tanggung jawab moral dan rohani kepada jemaat, maka liburan itu kami batalkan dan kami lebih melakukan tugas pelayanan gitu. Apa yang terjadi ya? Tentu saja anak-anak kami kecewa, tetapi dari situ kami belajar bahwa ada tugas-tugas dalam pelayanan tidak boleh kita abaikan, tetapi tanggung jawab kita kepada anak-anak juga tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagaimana orang tua menyeimbangkan antara perhatian kepada anak dan perhatian kepada tugas-tugas yang harus dia diemban. Apapun profesinya, apakah dia seorang hamba Tuhan atau seorang pekerja sekuler, tentu saja ini penting. Kadang-kadang orang tua bilang begini, "Papa, mama kerja ini kan buat kalian. Kalau papa punya uang banyak, yang senang kalian." Tentu anak-anak senang dengan uang yang banyak. Tetapi lebih daripada uang, bahwa kehadiran orang tua, kehadiran mama papa, itu lebih berarti daripada sejuta uang yang kita berikan. Apalah artinya sejuta uang kita berikan tanpa kehadiran kita? Bagi anak-anak tentu saja itu tidak terlalu dirasakan. Dia akan lebih senang, lebih bahagia, lebih bersukacita kalau dia bersama dengan orang tuanya. Ya memang akan lebih berbahagia dia sama orang tuanya dan juga bersama dengan uang orang tuanya. Iya, jadi harus berimbang. Oh iya. Berimbang. Berimbang harus berimbang. Jadi antara pekerjaan orang tua dan waktu luang untuk anak-anak harus berimbang. Betul. Sebagai orang tua. Betul. Karena harapan anak-anak juga ada waktu buat mereka dan ada waktu buat orang tuanya bekerja. Ya, mungkin itu pengalaman yang sama ya. Iya kan, karena aku juga anak pendeta, seperti yang mengalami seperti itu. Nah, bagaimana cara Om menjelaskan kepada anak-anak ketika dihadapkan dengan itu? Waktunya tiba-tiba udah janji tadi, sepertinya tadi udah janji kepada anak, tiba-tiba ada pelayanan ke jemaat, memberi pengertian. Ya, memang ketika peristiwa itu terjadi tidak mudah anak untuk menerima. Yang pertama adalah kemampuan kognitif mereka belum bisa untuk memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Kenapa papa mama mengambil keputusan A, padahal yang kita setujui adalah B. Nah, tidak semua hal yang kita putuskan anak-anak bisa memahami. Tetapi dengan berjalannya waktu dari hari ke hari, mereka makin lama akan makin memahami. Kenapa papa mengambil keputusan ini? Kenapa orang tuanya mengambil keputusan itu? Anak itu akan memahami. Selain itu, libatkan anak-anak dalam kegiatan orang tua. Sehingga mereka tidak hanya menerima dari apa kata orang tua, tetapi mereka mengetahui karena mereka mengalami. Bagaimana sih melayani? Apa sih artinya menolong orang? Apa sih artinya memperhatikan jemaat? Nah, ketika mereka kita libatkan dalam pelayanan-pelayanan,
mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa memang benar. Ada orang-orang yang perlu ditolong dalam masa-masa duka. Ada orang-orang yang perlu diberikan kekuatan ketika mereka mengalami kelemahan. Nah, ketika anak-anak kita mengerti, oh iya, ini lebih penting. Sehingga mereka bisa menyadari bahwa kalau toh mereka seolah-olah keinginannya, harapannya diabaikan, mereka bisa mengerti bahwa memang ada keputusan yang lebih penting. Ada hal yang lebih perlu untuk diutamakan. Begitu. Jadi kita sebagai anak-anak, kita harus tahu bagaimana orang tua dalam memilih keputusan itu. Ya mungkin berjalannya waktu, jadi anak mungkin awalnya nggak mengerti, dengan berjalannya waktu mungkin lebih mengerti. Dan tadi cara Om Yosef membawa anak masuk dalam kegiatan yang dilakukan orang tuanya. Jadi kita mungkin ada lagi Om yang ingin dibagikan? Ya, saya pesan aja buat seluruh anak-anak ya. Dimanapun kalian berada, belajarlah untuk memahami apa yang dialami oleh orang tuamu. Jadi kita tidak bisa menuntut bahwa orang tua lah yang harus mengerti. Tetapi sebaliknya, coba anak-anak belajar untuk mengerti. Kadang-kadang anak-anak hanya melihat hasil, tetapi tidak memahami proses. Ya, contoh, kalau pas tahun ajaran baru, nah anak pengen sepatu baru ya, pengen tas yang baru, pengen seragam yang baru. Itu yang diinginkan. Ketika itu tidak didapatkan, maka dia langsung memberikan cap kepada orang tua, aduh orang tuaku pelit. Sebaliknya, kalau orang tuanya memberi, mereka juga tidak mengerti dari mana orang tuaku punya uang. Nah oleh karena itu supaya antara orang tua dan anak bisa sejalan, maka anak-anak harus belajar untuk memahami proses. Dari mana sih Papa Mama bisa dapat uang? Oh, bekerja. Bekerja itu seperti apa? Nah, kalau anak-anak nggak pernah terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan orang tua, maka mereka nggak bisa membayangkan bahwa ternyata untuk mendapatkan uang itu nggak mudah. Apalagi seperti kami, hamba-hamba Tuhan, yang hidup sepenuhnya kepada ayapan Tuhan. Kami hanya memohon kepada kemurahan Tuhan. Nah, tetapi karena anak-anak itu terlibat, mereka mengerti, dan mereka juga belajar memahami, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak dapat kita penuhi, maka tidak menimbulkan luka dalam hati mereka. Karena mereka sadar bahwa ada proses yang tidak mudah yang harus dijalani. Ya, berarti kita harus masuk dalam proses. Melihat proses. Nah, kalau ada misalnya ada teman-teman yang benar-benar waktu dia dengan orang tua itu tidak ada, dia tidak memahami, tidak dikasih tahu. Terus gimana Om sebaiknya? Kadang-kadang kan mereka lebih menggunakan waktu mereka untuk malah terjerumus dengan hal-hal yang tidak benar. Sebaiknya gimana mereka? Ya, memang ini tidak mudah. Problem-problem seperti ini kadang-kadang memang bisa dialami dalam sebuah keluarga. Ya, tetapi sekali lagi bahwa kehilangan hubungan antara orang tua dan anak itu bisa menghancurkan keluarga. Oleh karena itu, kalau memang kondisinya seperti itu, maka saya berharap kalau tidak bisa harian, minimal mingguan. Toh kalau mingguan juga tidak bisa, buatlah bulanan. Nah, saya pikir dengan teknologi sekarang ada banyak kesempatan yang kita bisa lakukan untuk membangun hubungan. Jarak tidak lagi menjadi hambatan. Tempat tidak lagi menjadi kendala untuk kita bisa berhubungan dengan anak-anak. Karena ada HP, kita bisa video call, kita bisa WA, dan banyak media yang kita bisa gunakan. Oleh karena itu, minimal kepada orang tua, mulailah untuk membangun hubungan. Mulailah untuk memulai membangun komunikasi. Saya pikir hebat apapun keluarga itu, kalau tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, ini awal dari kehancuran. Dan itu berbahaya. Itulah sebabnya, seperti yang Ibrahim katakan, karena tidak mendapat hubungan di rumah, maka anak-anak akan membangun hubungan di luar. Karena kebutuhan manusia, kebutuhan dasar setiap orang, itu adalah hubungan. Sebab kita makhluk sosial. Jadi mau nggak mau kita akan cari tempat bagaimana kita berhubung. Oleh karena itu, buat orang tua,
kita harus mulai menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk kita bisa membangun hubungan. Syukur-syukur kita bisa bertatap muka, bercengkrama bersama-sama. Itu jauh lebih besar efeknya. Iya, jadi hubungan itu penting ya, walaupun berbeda jarak itu tidak menentukan, bisa video call, bisa dan lain sebagainya. Iya. Ya mungkin Om juga mengalami itu ya, mungkin Grace Ya. jauh Ya. dari orang tua. Gitu. Terus kalau misalnya yang sudah tidak ada orang tua tuh Om, sebaiknya mereka apa? Meluangkan waktu mereka dengan kegiatan gereja atau apa? Ini nggak ada orang tua maksudnya, orang tua mereka ya, sudah mereka meninggal. sudah meninggal ya, kalau sudah meninggal. Kadang-kadang kan mereka kurang hubungan dengan keluarga mereka, udah nggak ada siapa-siapa lagi, jadi tidak menerima kasih sayang mungkin dan perhatian. Itu yang membuat kadang-kadang mereka terjerumus juga. Tentu saja buat anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki orang tua, Om juga turut berempati untuk semua keadaan kalian. Tetapi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa ketiadaan orang tua bukan berarti kita sudah tidak punya harapan lagi. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Ya memang tidak mudah menjalani kehidupan masa remaja tanpa orang tua. Tetapi bersyukurlah kalau ada orang tua pengganti. Ada saudara yang bisa mewakili orang tuamu, maka jadikanlah mereka sebagai orang tuamu. Tetapi kalau sama sekali tidak ada, engkau nggak tahu, bahkan engkau harus masuk ke panti asuhan, engkau harus masuk di rumah-rumah pelayanan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kalian, bahwa orang tua jasmanimu bisa tidak ada, tetapi ada orang tuamu yang jauh lebih agung, lebih mulia, lebih besar dari orang tuamu, yaitu Tuhan. Maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab ketika engkau ada dalam pelukan Tuhan, engkau ada dalam dekapan kasih-Nya, maka segala-galanya akan terpenuhi dalam hidupmu. Bagi anak-anak yang dalam keadaan seperti ini, memang kepada kalian dituntut untuk kedewasaan. Kalian harus bisa memilih dan memilah pergaulan yang memang mendorongmu untuk bisa bertumbuh. Kamu harus bisa memilih hubungan-hubungan yang memang membangun atas hidupmu. Dan jangan sampai ada pada keadaan-keadaan di mana hubungan itu justru menghancurkan masa depanmu. Bahkan membuat hidupmu menjadi menderita. Oleh karena itu buat anak-anak yang sekali lagi, yang kalian sudah tidak lagi memiliki orang tua secara jasmani, maka saya harapkan, pilihlah hubungan-hubungan yang membangun. Kalau masih ada orang tua pengganti orang tuamu, maka sayangilah mereka. Dan biarlah kasih Tuhan atas hidupmu itu mengalir dalam dirimu dan juga kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Ya, jadi begitu buat teman-teman yang mungkin merasa gak ada siapa-siapa lagi, ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kasih-Nya yang selalu mendekap melingkupi kita. Jadi dekatkanlah diri terus kita kepada Tuhan. Nah, terlepas dari itu Om, tentang ya hubungan, ini kan tentang hubungan orang tua dan anak. Iya. Apa sih yang menjadi harapan sebenarnya orang tua kepada anak? Kadang-kadang kan anak nggak tahu gitu sebenarnya orang tua pengen apa sih. Kadang-kadang berbuat ini salah. Ya kadang-kadang begini ya, orang tua itu sudah punya standar, dia sudah punya indikator, sudah ada ukuran. Ukuran-ukuran itu biasanya didapatkan dari masa lalu, ketika mereka menjadi kanak-kanak. Jadi ketika kanak-kanak apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan itu yang diharapkan, anak-anaknya akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Itulah sebabnya kadang-kadang orang tua menceritakan masa lalunya. Ini loh, waktu papa kanak-kanak, seusia kamu, papa itu udah kerjakan ini, papa udah nyapu, papa udah ngepel, papa udah bekerja ini, dan lain sebagainya. Tentu saja itu bukan sebuah cerita, tetapi itu juga sebuah harapan. Dengan diceritakan seperti itu akan membuka wawasan, membuka pengertian, oh iya, seharusnya saya
melakukan seperti yang apa papa lakukan pada masa kanak-kanak waktu itu, pada masa remaja pada saat itu. Semua orang tua tentu saja punya harapan kepada anak-anaknya. Tetapi kalau bagi kami pribadi, maka harapan yang utama adalah bagaimana anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Hidup mereka memuliakan Tuhan. Sejak awal saya sudah sampaikan kepada anak-anak kami bahwa apapun cita-citamu, papa tidak terlalu penting. Tetapi yang utama, bahwa jadilah engkau seorang hamba Tuhan. Apapun profesimu, maka lebih baik profesi itu dijadikan sebagai hamba bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya tidak menentukan tujuan, tidak menentukan cita-cita bahwa nanti anak yang besar akan jadi ini, anak yang kecil akan jadi ini. Satu hal yang kami harapkan, bahwa anak-anak itu harus menjadi hamba Tuhan melalui profesi yang mereka kerjakan, melalui pekerjaan yang nanti mereka lakukan. Semuanya harus menjadi hamba dari Tuhan, ya. Seperti yang besar, sekarang dia kuliah jurnalis, makalah jadilah jurnalis yang melayani Tuhan. Tulis berita yang benar, supaya berita itu menjadi berkat. Kalau dia melakukan aktivitas, lakukan aktivitas secara benar, sehingga itu bisa menjadi berkat. Nah, yang kecil ini masih duduk di bangku SMA, tentu saja ada cita-cita, ya, pengen jadi dokter. Kami sarankan jadi dokter supaya bisa menjadi berkat banyak orang. Dan itu yang kami harapkan. Ya, tentu saja orang tua yang lain juga mengharapkan yang sama, tapi yang utama memang hidup di dalam kebenaran. Itu yang jauh lebih penting. Kadang-kadang orang tua tidak terlalu banyak menuntut banyak, ya. Artinya orang tua tidak punya pikiran bahwa nanti anak-anaknya akan kaya sehingga bisa menghidupi orang tua. Sama sekali enggak. Satu-satunya hal yang memang kami harapkan adalah bagaimana anak itu bertumbuh dalam kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang akan membawa kepada peninggian dan penghormatan. Di mana-mana orang yang hidupnya benar, jalannya akan menjadi mudah. Iya, jadi ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang anak-anak gak ngerti. Saya itu pengalaman orang tua sampaikan karena mereka sudah ngalami. Jadi orang tua ingin anak-anak seperti yang orang tua lakukan. Jadi kadang-kadang anak-anak yang nggak mengerti, ini kan kadang-kadang anak-anak berpikir ini kan zaman sekarang udah beda sama zaman dulu, kita sendiri alami. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu yang orang tua ajarkan, yang orang tua mau itu untuk kebaikan kita bersama. Oke, teman-teman. Nah, terus tadi dijelaskan juga, yang penting adalah anak itu yang diharapkan orang tua adalah untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, apapun cita-cita, apapun rencana kita ke depan, biar kita mau menjadi hamba untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul. Jadi teman-teman, itu pesan Om Yosef untuk kita mengerti apa maksud orang tua. Ingatlah bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Apapun cita-cita kalian untuk masa depan kalian, baiklah gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul. Ada lagi Om yang ingin disampaikan kepada teman-teman tentang hubungan mereka dan orang tua, atau apa yang aku kurang lupa nanya atau gimana? Ya begini, saya ingin sampaikan aja kepada semua anak-anak dimanapun kalian berada. Satu hal yang perlu kalian ingat, jangan pernah membandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Percayalah bahwa kalian hadir di sebuah keluarga itu karena ada kehendak dan rancangan Tuhan. Tuhan punya maksud secara khusus dalam hidupmu melalui keluarga dan orang tuamu. Itulah sebabnya jangan pernah membandingkan. Sebab setiap orang diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Si A lahir di keluarga A karena Tuhan punya tujuan di dalamnya. Si B lahir di keluarga B karena Tuhan juga punya tujuan di dalamnya. Itulah sebabnya jangan mengukur hal-hal yang bersifat materi, kekayaan, kedudukan, pangkat, kemewahan menjadi pembanding. Seolah-olah yang kaya hidupnya lebih bahagia, dan kita yang mungkin ada di tengah keluarga yang sederhana, kita pikir kita tidak bahagia. Salah.
Oleh karena itu kepada semua anak-anak, maka yang utama dalam hidupmu adalah pahami kehendak dan rencana Tuhan atas hidupmu. Oleh karena itu, syukuri keluargamu, kasihi orang tuamu, dan jaga terus hubungan baik. Karena kalian ada di tengah-tengah keluarga itu atas kehendak Tuhan. Saya mau sampaikan, kita tidak bisa memilih dilahirkan di mana. Karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah menentukan kita ada di keluarga A atau B atau C, itu karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, jangan bandingkan dengan keluarga lain. Yang perlu kalian kejar, yang perlu kalian utamakan, bagaimana memahami, mengetahui kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya, benar sih. Mungkin ya anak-anak, teman-teman pun mengalami ya. Kadang-kadang kita membandingkan apa yang orang tua lakukan kepada teman kita, orang tua mereka lakukan. Kita suka membandingkan dengan kita diperlakukan seperti ini, kita ingin seperti ini, seperti itu. Tapi ingatlah tadi kata Om Yosef, pahamilah rencana dan kehendak Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri. Kita boleh ada di keluarga kita bersyukur, kita pahami, terus bangun hubungan kita dengan orang tua. Semakin kita dekat, semakin kita merasakan kasih mereka. Ya, jadi itu pesan-pesan dari Om Yosef. Yang perlu diingat bahwa kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam jalannya Tuhan yang mau. Ya, orang tua pasti mengharapkan, orang tua kasih masukan. Itu karena mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan mereka membagikan pengalaman itu kepada anak-anak. Jadi kita yang paling penting dalam hidup kita memahami, kita mengerti, kita dewasa, kita mensyukuri, kita boleh ada di keluarga kita, pahami rencana Tuhan, terus berdoa, biarlah hubungan kita dengan orang tua semakin dekat, dengan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Oke, udah begitu. Oke. Baik. Terima kasih buat waktunya. Nah, terima kasih Om Yosef untuk waktu, kesempatan yang boleh disediakan untuk kita berbincang-bincang tentang hubungan orang tua dan anak. Oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih seru lagi, yang pastinya lebih memberkati lagi. Puji Tuhan, sampai berjumpa, Hovers.